antara komunitas Gentara, Generasi Cinta Rasul, dan Mas Sagi ya. Mas Sagi, alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber yang nanti akan saya perkenalkan ya. Dan beliau juga merupakan aktivis di komunitas Mas Sagi ini. Namun sebelum itu, untuk keberkahan kita buka dulu dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya marilah kita sama-sama dengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Teh Santi. Kepada Teh Santi dipersilahkan. Terima kasih Teh Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Rabb-mu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal tanah, saudara. Bacalah, dan Rabb-mu lah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh hanya kepada Rabb-mu lah tempat kembalimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Semoga Allah memberikan rahmat khususnya pada yang membacakannya Teh Santi dan umumnya pada kita semua yang mendengarkannya. Jazakillah khair Teh Santi yang sudah membacakan kalam ilahi dan Iqra bacalah ini surat Al-Alaq yang barusan dibacakan ayat 1 sampai 8. Itu merupakan Al-Alaq 1 sampai 5 itu yang pertama kali ya diturunkan oleh Allah dan itu tentang bagaimana kita berikra gitu ya, membaca yang pertama kali yang harus dilakukan. Dan tentunya berhubungan dengan tema seminar kita pada siang hari ini, tumbuhkan empati anak melalui tadarus sirah Nabi, ini juga merupakan salah satu upaya kita juga berikra ya Teh. Karena kita juga harus menyelami gitu, menyelami dan banyak juga membaca, mencari ilmu tentang bagaimana menumbuhkan sifat empati kepada anak dan tentu saja dalam hal ini kita kaitkan dengan sirah Nabi. Nah, ini sebuah hal yang sangat menarik ya yang disajikan oleh tim Gentara dengan Mas Sagi di siang hari ini nanti akan disampaikan lebih banyak oleh TII anak-anak tentunya, tetapi juga beliau mengajarkan
sampai ke tentang sejarahnya ya. Teh Is aktif juga di Gedung Di Merdeka Sahabat ya, Teh ya? Museum Konferensi Asia Afrika. Ya, Sahabat Museum. Jadi kedepannya nih Teh Feti bisa jadi sebuah program juga Gentara ya, mengenalkan anak-anak tentang sejarah lewat ya kunjungan ke museum supaya rasa nasionalismenya gitu ya, merasakan sekali bagaimana perjuangan para pendahulu kita dulu dalam merebut kemerdekaan ya, hingga mereka sekarang berusaha sekuat mungkin untuk menjadikan Indonesia tetap dalam bingkai NKRI tentunya. Baiklah, tidak perlu berlama-lama. Di sini sudah hadir Teh Is. Kita sapa dulu ya Teh Is. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam Sehat? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Berharap semua juga sehat-sehat ya. Iya, amin Teh. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya Teh ya. Insya Allah kalau ada yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan dan luar biasa semangatnya di sini, walaupun dalam dalam list masih sekitar 19-20, tapi sesungguhnya yang hadir di sini sudah ratusan orang yang hadir Teh di sini. Semangatnya juga satu orang itu diwakili oleh 10 orang, 20 orang, bahkan sampai 100 orang ya insya Allah. Tadi sudah saya perkenalkan Teh, seorang pemerhati juga dunia anak, praktisi juga, bahkan banyak kegiatan yang beliau lakukan seputar anak sampai dengan memperkenalkan bagaimana museum dengan berbagai isinya kepada mereka. Namun kali ini Teis akan menyampaikan tentang bagaimana kita menumbuhkan empati kepada anak melalui tadarus sirah Nabi. Dan tentu saja yang hadir di sini adalah orang-orang yang punya kepedulian tinggi dan para pejuang sirah yang tentu saja sudah banyak khatam gitu ya, banyak khatam secara membaca, tapi bagaimana apa yang kita baca, kita pelajari itu bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menumbuhkan empati anak terhadap permasalahan sirah ini. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang kita juga berhasil gitu ya, para tabi'in, kemudian para salafus saleh, walaupun tidak hidup sejaman dengan Rasulullah, namun orang tua mereka selalu membacakan, selalu mengajarkan tentang sirah, sehingga mereka berasa mereka hidup sejaman dengan Rasulullah. Baiklah Teh Is, tidak akan berpanjang-panjang, waktu saya persilahkan kepada Teh Is sampai jam 14.30 ya. Enggak Teh? Enggak. Terima kasih tadi warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan izin dengan teteh-teteh semua yang biasanya ada di grup. Tapi di sini saya bisa bertatap mic. Terima kasih juga atas kesempatannya. Saya ucapkan pada Teh Nur dan Teh Feti ya yang memberikan kesempatan pada saya untuk sharing juga hari ini dengan keterbatasan yang saya miliki. Insya Allah semoga baiklah. Semua untuk menghemat waktu ya, satu orang bisa mewakili ratusan ya Teh ya, tahu gitu kan, spiritnya itu pasti akan sampai juga ke yang lain gitu. Ketika saya bergabung dengan Teh Is, halo Teh Is. Cikmadaya Insani dengan bentar. Dan hilang-hilang. Ya, terdengar? Halo? Halo, terdengar Teh, tapi kadang-kadang menghilang suaranya, terputus-putus. Ya, halo. Gitu, agak terdengar Teh? Putus-putus. Iya, halo? Sekarang terdengar. Iya? Nah, sekarang sebentar. Apakah saya harus pindah dulu posisi ini sebentar atau ya? Masya Allah, luar biasa ya perjuangannya. Ada yang lebih stabil.
Boleh sambil dites-tes ya, apa namanya, suaranya. Alhamdulillah ini juga sudah semakin banyak ya teman-teman yang bergabung. Insyaallah, akan banyak ilmu yang kita simak dan kita dapatkan pada siang hari ini. Semoga semuanya juga siap mengosongkan ini ya, gelasnya gitu untuk diisi dan menyiapkan juga alat tulisnya, supaya apa-apa yang penting, yang bisa kita sharing-kan lagi dengan yang lain, bisa tercatat, karena memori kita punya keterbatasan tentunya. Ya ini sambil menunggu Teh Iis mencari posisi yang pas gitu ya, Masya Allah. Ini yang paling jauh dari mana ya yang hadir ya? Ada yang dari Sumatera ya, Pekanbaru, Teh Santi? Ada lagi yang lain? Dumai? Ada Kak Misnaini. Oh iya, betul. Dumai, Kak Misna ini. Ini Teh Elin? Teh Elin, raise hand. Sehat, Teh. Iya, mana lagi? Bolehlah di chat coba, di absen yang jauh-jauh ini sambil nunggu Teh Iis ya, mencari posisi. Iya, di sini ada Teh Ami, Teh Nurul, Mbak Husnu, Teh Eka, Teh Anggi, Teh Rahma, Teh Sarini, Teh Salma, Teh Ayu, Teh Elin, Teh Misna ini, Teh Fitri ya. Kayaknya bukan Teh. Siapa? Assalamualaikum. Ya, tes lagi. Oh iya, Coba sip. ya semoga sudah lebih baik. Ini jadinya green screen-nya memang agak sebentar. Oh, Masya Allah, luar biasa nih. Teh Iis ini selalu mobile ya. Semangatnya Dari sudut yang satu dilanjutkan. pindah ke sudut yang lain, nggak apa-apa ya. Oh, Demi iya. koneksi, semoga Allah mudahkan dengan berpindahnya tempat ke sini. Ya, Waalaikumsalam. bismillahirrahmanirrahim. Barusan ya Teh. sambil memindahkan, ini saya dengar ada yang dari Dumai. Kalau Iya, betul. iya, pokoknya dari tataran Sumatera berapa orang ya? Kalau boleh tahu nih sebelum memulai. Ayo Ya, ada Sumatera, Teh Santi. angkat tangan Sumatera. Ya, Sumatera mana? Teh. Sumatera raise hand. Yang paling Nih. jauh dari mana nih? Yang paling jauh? Ini, Itu Mbak Santi dari Palembang. Iya. Oh iya, Teh Santi dari Palembang ya, bukan ya. baru. Teh Santi Ya, dari Teh Palembang. Ibu Saya belum hafal nih. Misna ini kayaknya Mbak atau Ayu nih. Dari Dumai. Dari Dumai. Dumai. Ya, kemudian ada lagi yang dari Sumatera atau mungkin dari Jawa Timur? Oh tuh, Teh Misna ini katanya. Oh iya, dia Dumai jauh. jauh. Masya Allah, ade-ade pun hadir di sini. Hadir ya, hai ade tuh. Ade kita ngobrol ya. Iya, mangga Teh Nurul. Nah, Oh, lagi di Jepang, Masya Allah. Ada yang dari Jepang, Teh. Dari Indramayu, tapi sedang di Jepang. Waduh, Masya Allah. Wisata halal tuh di Jepang ya. Baik, Teh Is. Sudah di absen, Teh. Ada yang dari Jepang juga. Fi amanillah, sedang di Jepang. Semoga dimudahkan segala urusannya. Silahkan, Teh, dilanjut. Teh Isnya ke mana ini, Teh? Nah. Ya, kembali lagi. Mohon maaf Ya, kalau saya tiba-tiba keluar kemudian masuk lagi juga. Barusan juga Masya kan. Allah. Ya, semoga kedepannya dilancarkan Teh semuanya. Amin. Baik, tanpa mengurangi apa ya? Ya, ini saya mau inikan dulu nih. Ya. Ini kita akan mulai lagi untuk ini ya, yang tadi sempat terjadi gitu kan. Ya alhamdulillah saya dengan adanya dengan apa ya bergabungnya dengan Gentara gitu. Begitu banyak buku juga buku-buku Islam, buku-buku sirah Nabi yang saya kak. Ayo kita sharing ini. Wah, ini menarik nih. Kita angkat aja sirah Nabi gitu yang memang menjadi keunggulan dari Gentara gitu kan. Kemudian apa kaitannya ya? Empati sih. Kenapa mengangkat memang tumbuhkan empati anak melalui darus sirah Nabi? Justru kan kita lagi pandemi sebetulnya ya. Baik ya, ini aja lah lebih baik saya share screen juga. Mana ya? Nah ini, bismillah, semoga lancar.
screen-nya. Nah, ini tumbuhkan empati anak melalui tadarus sirah Nabi. Ini khusus, memang edisi spesial yang saya buat untuk Gentara gitu. Untuk siang ini. Nah, dengan saya, kemudian memang saya sangat concern ya dengan pendidikan, kemudian dengan anak-anak, dan rasanya kalau ditawari untuk mengajar SMP, SMA, lebih baik saya tolak deh gitu. Bukan apa-apa, karena mengajar anak, kita tidak akan merasakan lelah, kita tidak akan merasakan, memang jenuh akan ada, tapi keberadaan mereka itu akan selalu menghibur. Seapapun keadaan di rumah, kita punya masalah. Kalau udah ketemu dengan anak-anak itu sesuatu yang berbeda, masalah yang ada di rumah itu dengan sendirinya akan ditinggalkan gitu. Jadi saya memang fokusnya pada anak-anak yang usia di pendidikan dasar. Nah, di sini tadi saya perkenalkan bahwa saya sebagai founder Rumah Belajar Mas Hadi, alhamdulillah ini mau memasuki semester kedua sebetulnya, yang memang saya lama berkecimpung di dunia pendidikan, khususnya pendidikan SD, tingkat SD itu sebagai ada berapa ya, 12 sampai 13 tahun saya mengajar, tapi setelah itu saya mendirikan rumah belajar sendiri. Ini pun hasil dari kondisi pandemi yang memang tidak bisa dihindari, meskipun sekarang sudah mulai lebih kondusif, tapi tetap keterbatasan untuk berinteraksi itu ada. Sehingga kalau misalnya di rumah belajar Mas Hadi ini, saya memfasilitasi apa yang tidak didapatkan di sekolah, saya berikan di sini gitu. Tentunya seiring atau sejalan juga beririsan dengan sekolah, apa yang diajarkan oleh sekolah juga. Konferensi Asia Afrika sejak 2014 sampai hari ini. Apapun yang ada di sana, kalau misalkan dari Gentara ingin berkunjung ke sana, ayo kita barengan. Nanti saya bantu untuk reservasinya gitu kan. Biar merasakan juga bagaimana suasana Gedung Merdeka, bagaimana sejarah dunia, bagaimana Indonesia di mata dunia ketika baru 10 tahun merdeka. Nah, di sana peranan Indonesia banyak. Sehingga yang tadi Anda sampaikan juga, rasa atau nasionalisme kita itu semakin kuat, bahwa kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia di sini. Kemudian keterlibatan saya di pendidikan, kemudian sebagai edukator juga, menjadikan saya semakin lama semakin dari awalnya tuh kemudian berkembang sampai akhirnya ini sampingan konselor, khususnya untuk pendidik saya ke depannya, bahwa saya bisa menyentuh masa depan ketika saya sedang mengajar. Ketika saya mengajar, dengan mengajar, saya bisa menyentuh masa depan. Dengan mengajar dan mendidik, saya bisa mempersiapkan pengisi generasi kita di masa depan. Pengisi generasi bangsa di masa depan. Itu tentunya anak-anak ya. Gitu. Berapa puluh tahun ke depan, mereka lah yang menjadi para pemimpin. Khalifah fil ardh. Ya, semoga yang rahmatan lil alamin ya. Gitu. Ya, baik. Sini terkait dengan tumbuhkan empati anak melalui tadarus sirah Nabi. Saya selalu teringat surat pertama yang menjadi wahyu atau wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah surat Al-Alaq, Iqra. Meskipun beliau bilang menyampaikan pada malaikat, saya itu belum bisa baca, bagaimana? Halo Teis, agak nge-freeze kayaknya ya. Neng sinyalnya nih agak jalan-jalan kayaknya. Di Ibu Mina. Ya teman-teman, beginilah ya. Salah satu permasalahan kalau kita bertemu dalam dunia maya lewat virtual ya, dipengaruhi oleh sinyal. Dan sekarang Teis tampaknya gak ada ya Teh, terlempar. Baik. Nah, Teis, halo.
Kembali Kayaknya lagi. barusan hilang. Hilang. Sekarang Iya. kembali lagi. Masya Allah, tadi terlempar ya Teh ya. Kelempar dan masuk lagi. Saya harus nunggu barusan Teh Nur terputus kembali. Masya Allah, bangga dilanjut Teh. Baik. Iya, yang tadi yang Iqra itu ya. Kemudian ini Iqra. Dengan apa ya, Rasul, saya tidak bisa baca. Bagaimana saya bisa menuliskan atau menyampaikan pada umat? Tapi kan berbeda. Bahwa Allah memberikan mujizat terbaiknya kepada Rasulullah tentu sudah dengan segala pertimbangan. Dengan dari awal menjadi seorang nabi, kemudian diangkat menjadi rasul. Nah, dari sinilah baca. Lalu apa yang harus dibaca? Sebetulnya dari kata Iqra ini sendiri kan kita tidak hanya membaca buku. Tidak hanya membaca buku, tetapi kan masih banyak juga yang lainnya yang memang yang dibaca gitu. Bisa fenomena, kejadian apapun yang kita amati tidak hanya berpatokan pada buku. Jadi yang artinya Iqra itu berarti membaca situasi ataupun fenomena apa yang terjadi dengan utuh. Nah, di sini di dalam Al-Qur'an sendiri itu kan catatan sejak awal, sejak Nabi Adam di surga sampai kemudian hari Rasulullah meninggal, itulah catatan-catatan sejarah yang memang ada dalam Al-Qur'an yang tentunya kan di sini baca. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita sendiri tidak pernah membaca? Nah, artinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, setiap ayat yang kita bacakan, berarti tentu dengan yang tadi Teh Santi membacakan ayat-ayat ya 1 sampai 8-nya, kemudian di sini juga kan tentu kita sebagai pendengar bukan hanya sebagai pembaca. Keberkahan itu akan selalu ada bagi pembaca dan pendengarnya, siapa yang mendengarkan. Apalagi yang membacakan. Tentu akan ada sentuhan-sentuhan hati. Nah, di sini akan menyentuh hati bagaimana kita merasakan indahnya lantunan ayat suci yang dibacakan tadi. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, di sini. Nah, dari yang tadi ini dari surat Al-Alaq ini, tentu kita sekarang berkecimpung di tentara. Nah, di sini kita selalu mensiarkan sirah Nabi ke berbagai ke berbagai lapisan masyarakat gitu. Apalagi dengan adanya wakaf buku dari ujung barat Indonesia ke ujung timur Indonesia, itu kita sebarkan melalui sirah Nabi. Lalu sebetulnya apa sih yang kita pahami tentang sirah Nabi sendiri? Ya, boleh ada yang mau ini boleh deh di chat kira-kira apa sih yang kita pahami tentang sirah Nabi sendiri? Mangga. Boleh di chat deh apa sih sirah Nabi? Belum ada nih? Belum ada yang chat. Oke, sejarah kehidupan Nabi. Ya, Teh Dina, ya yang lainnya. Kita pahami dulu secara bersama apa sih sirah Nabi kita. Ya, baru Teh Dina nih, sejarah kehidupan Nabi. Ada lagi pendapat yang lainnya? Atau boleh juga dikatakan langsung? Iya. Kisah hidup Nabi sejak lahir hingga wafat. Teh Sifa, ya. Sip, baru 2 nih. Apalagi kira-kira yang bisa kita pahami? Kisah hidup, sejarah kehidupan Nabi, kisah hidup Nabi sejak lahir hingga wafat. Baik, sambil menunggu yang lain. Teman-teman. Ya. Jadi kita biar kita pahami bersama gitu. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi. Sebetulnya udah molotov ya Teh Iya, ya. betul. Pada tahu. Iya, betul. Cuman kayaknya ngetiknya itu ya. Berbeda kalau ngetik. Nah, iya. Ya, kisah hidup serta perjuangan Nabi beserta keluarga dan sahabat. Dari Miss ini, wah semakin melengkapi lagi nih. Semakin detail lagi ya. Baik, kita lihat ya, kira-kira apa sih sirah Nabi? Ya, sirah Nabi itu berisi mengurai perjalanan Nabi. Yang tadi disampaikan oleh teteh-teteh semua. Jadi, semua ini mengurai perjalanan Nabi itu tentunya kan seluruh mata rantai perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari lahir, kecil, remaja, dewasa, pernikahan sampai kemudian
menjadi nabi dan rasul, kemudian bagaimana sih ketika menjadi nabi dan rasul, perjuangan beliau dengan tantangan-tantangan yang tidak mudah ya, justru tantangan-tantangan yang besar yang harus dilalui oleh nabi, sehingga sampai akhirnya ya memang beliau wafat. Nah di sini kita sendiri memang Nabi Muhammad adalah teladan kita. Bahkan dari SDI sendiri mengeluarkan ya Muhammad teladanku. Tentu banyak sikap perilaku beliau yang akan menjadi yang harus kita teladani. Nah, tidak hanya kita yang harus meneladani, tapi justru kita itu akan selalu memberikannya kepada anak-anak gitu. Jadi meneruskan, melanjutkannya kepada anak-anak. Kira-kira apa sih dari Nabi yang bisa dicontoh sehingga sehingga anak-anak juga bisa mengikuti apa yang memang sikap dan perilaku yang selama ini kita menjadi yang kita teladani. Nah, karena kaitannya dengan empati, tentu saya akan lebih fokuskan sebetulnya banyak sekali sikap perilaku ataupun karakter dari Rasulullah atau dari Nabi Muhammad yang perlu kita teladani. Tapi karena ini kaitannya dengan empati, tentu saya akan lebih menyikapi lagi empati dari Nabi. Nah, di sini yang pertama, kapan sih sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul ada perasaan sombong? Ini nggak pernah. Meskipun misalkan dari hal ini, meskipun ada hinaan ataupun ada direndahkan apapun, ketika menikah dengan Bunda Khadijah pun kan dengan kekayaan yang berlimpah, apakah itu menjadikannya sombong? Bahkan derajat Nabi dan Rasul itulah yang berbeda sebagai seorang manusia, tapi mendapat mukjizat sebagai Nabi dan Rasul tidak pernah menjadikan beliau sombong. Nah, di sini tidak pernah sombong diri. Kemudian apalagi? Nabi Muhammad di hadapan siapapun akan selalu rendah hati. Bukan rendah diri, rendah hati. Akan selalu merendah dengan segala keilmuan, dengan segala apa yang dimiliki, mujizatnya, yang Al-Quran gitu. Tidak pernah, yang namanya tidak pernah merasa bahwa aku ini siapa, aku ini seorang nabi dan kamu harus tunduk kepada aku. Enggak, tapi dengan kerendahan hati, justru dengan kerendahan hati beliau, orang-orang yang pada awalnya tidak mengakui adanya Islam, melihat sikap dan perilaku Nabi yang rendah hati, mereka pun beralih menganut agama Islam. Nah, kemudian apalagi? Peduli terhadap sesama. Hinaan, ataupun pernah ada kisahnya bahwa ada yang buta, kemudian ada orang yang sangat sombong, tetangganya Nabi sangat sombong sekali, selalu meludah, bahkan memberikan, maksudnya bukan memberikan, bersikap yang sangat tidak baik, tidak pernah menghargai Nabi, tapi ketika dia sakit, justru Nabi lah orang pertama yang mencari. Kenapa? Dia tidak pernah saya lihat lagi. Segimanapun penghinaan diberikan oleh orang terhadap Nabi, tapi beliau tidak pernah membalas dengan hinaan yang sama. Justru kepedulianlah yang selalu diperlihatkan oleh beliau. Nah, di sini termasuk saat orang buta yang menyuapi orang buta, ketika orang buta itu pada akhirnya tahu siapa yang memberi makannya selama ini adalah Nabi Muhammad, dengan malu dan akhirnya berpindah pula menganut agama Islam. Dari kepedulian terhadap sesama, tidak pernah memandang rendah siapapun. Itulah 3 hal yang saya sikapi dari Nabi Muhammad, di samping tentu banyak keteladanan lainnya yang dimiliki oleh beliau. Tapi kaitan dengan empati, 3 ini. Kemudian, lalu seperti apa sih kita harapkan anak-anak itu untuk melatih atau menumbuhkan empatinya? Nah, di sini tentu kita akan tuh kira-kira, nah seperti ini. Dia akan lebih mudah untuk bergaul dengan siapapun, dengan orang tua, dengan temannya, tidak pernah memandang rendah atau apapun ya dia.
di sini. Kemudian, nah, ada kepedulian terhadap teman, ada kebersamaan, saling menolong. Nah, di sini kan. Kemudian apa lagi? Tidak hanya menolong, tapi bisa jadi mereka dengan empatinya saat di kelas ketika ada temannya yang tidak mau makanan, mereka bisa berbagi, gitu kan. Tidak pelit sendiri, kemudian seperti itu. Kepedulian melihat lingkungan. Yang pasti ya di sini ada berbagi makanan, kemudian ada kepedulian yang ini akan selalu ada kepedulian untuk berinfak, bersedekah ketika melihat orang lain itu memang orang yang sangat membutuhkan. Orang yang sangat membutuhkan bantuan. Nah, tanpa disuruh, dia akan memiliki bergerak sendiri untuk mendonasikan misalkan uang jajannya, kemudian dia masukkan ke dalam canceling infak gitu tanpa kita suruh. Kemudian apa lagi? Nah, di sini kan donasi, kemudian di sini juga ada ketika temannya ataupun adik atau kakaknya, biasanya sih adik ya, kakak dan adik ini nih yang sering bergesekan. Tapi ketika memang kakak ataupun adik memiliki empati yang tinggi, satu sama lain itu saling peduli. Saat adiknya perlu bantuan, kakak dengan sendirinya, tanpa disuruh, tanpa diminta. Begitupun adik, saat kakaknya perlu untuk konsentrasi belajar, dia tidak akan mengganggu. Nah ini, jadi kepedulian terhadap lingkungannya tinggi. Kemudian, nah anak yang memiliki empati ini, di sini kan, bagaimana si anak ini kemudian dia mampu menyampaikan apa yang dirasakannya, kemudian ketika dia melihat ada yang tidak sesuai atau apapun kepada orang tua, di sini kan komunikasinya semakin baik lagi dan kepedulian lainnya. Nah yang ini tentunya ini sama juga sejalan dengan yang tadi empati yang dimiliki oleh Rasulullah. Nah inilah, lalu bagaimana sih? Kenapa sih harus dengan tadarus? Sebetulnya tadarus ini salah satu media yang mampu memfasilitasi bagaimana kita ingin menumbuhkan empati pada anak. Yang kita harapkan kan anak memiliki kepedulian terhadap keluarganya, terhadap ayah, ibu, atau juga kakak adiknya, kemudian kepedulian terhadap teman, kepedulian terhadap guru, kepedulian terhadap orang lain, dan mungkin pada anggota keluarga yang lingkupnya lebih besar lagi. Nah, dengan tadarus, kira-kira apa sih? Tadarus ini sebetulnya kan kita akan membaca bersama. Kita membaca bersama seperti ibaratnya kayak berkisah. Tapi kalau tadarus ini kan kita bergantian. Tidak hanya berpusat pada satu orang yang membacakan. Tapi kita secara bergantian. Di sini, kenapa lebih disikapkan pada tadarus? Dari awal kita akan membaca, kita akan mencontohkan dulu sebagai orang tua bagaimana membaca kisah atau sirah Nabi ini sambil mereka mendengarkan. Yang pertama tentu dengan tadarus. Ini yang paling awal adalah melatih kemampuan mereka untuk berkomunikasi. Melatih kemampuan mereka untuk berkomunikasi karena apa? Semakin sering membaca, semakin sering bicara, semakin sering membaca dengan nyaring atau dibunyikan, itu mereka sendiri akan memiliki kepekaan. Kosakata mereka semakin bertambah. Kemampuan mereka mendengarkan juga semakin terlatih. Kemampuan mereka berbicara pun semakin terlatih. Nah, di sini apa? Nah, di saat orang lain membacakan sirah Nabi, tentunya tidak semua anak-anak itu harus ikut membaca di saat yang lain. Karena akan bergiliran. Dia harus bisa mendengarkan apa yang sedang dibacakan. Tentu ini kan menyimak, membaca dengan tidak hanya mendengarkan sebetulnya. Kan yang tadi dengan melatih komunikasi, sekarang kan mendengarkan. Belajar mendengarkan ketika orang lain bicara. Tidak semua anak mampu melakukan hal seperti ini. Sehingga dengan tadarus, kita akan selalu mengingatkan, kakak, dengarkan dulu ya. Bunda lagi baca dulu nih, nanti gilirannya kakak ya. Nah, dari sini kan anak akan belajar terus mendengarkan kita berkisah, adiknya berkisah, atau mungkin kakaknya berkisah, membacakan dari buku ini sendiri. Dari buku Sirah Nabi yang memang menjadi apa ya, itu bukan komitmen ya. Oke, kita baca dulu tentang ini ya, gitu kan. Tentang Rasulullah, lahirnya Rasulullah atau Rasulullah kecil gitu kan, Nabi Muhammad kecil. Nah, dari sini kemampuan belajar mendengarkan itu
akan tumbuh dan terlatih. Kemudian apalagi di sini, tidak semua anak juga ketika kita bertadarus itu mau menunggu giliran. Bahkan sangat tidak sabar. Apalagi jika memang di antara teman-teman atau anggota keluarga, misalnya adiknya masih belum lancar nih bacanya, adik pasti lama deh. Nah, itu kan selalu ada komentar-komentar yang spontan yang keluar. Pasti adik lama bacanya. Nah, gitu. Nah, di sini dia harus bersabar untuk menunggu giliran. Kapan gitu? Saatnya dia untuk membacakan kisah, membacakan sirah Nabi tersebut gitu. Jadi karena secara berkeliling, satu buku berkeliling itu nanti dari yang kedua, kemudian nanti baca sebelah ini ya. Nah, itu akan selalu nanti intisarinya itu akan didapatkan. Ini yang diceritakan itu tentang apa? Bahkan tidak menutup kemungkinan ketika menunggu giliran baca, ada hal yang menarik yang dibacakan, itu membuat anak spontan juga bertanya. Itu artinya apa sih, Bun? Nah, seperti ini. Jadi dari awal kita berikan kita berkomitmen bahwa buku ini kita selesaikan dulu, setelah itu baru kita diskusi ya, baru kita cerita lagi ya, kakak cerita lagi ya. Tapi kita baca dulu ya, bareng-bareng ya, seperti itu. Sama juga ketika menjadi seorang guru pun seperti itu. Di saat awal karena memang harus menggiatkan literasi, ini pengalaman saya di tahun lalu itu memang saat awal sebelum mulai pembelajaran itu ada satu buku mereka harus memilih buku mana yang akan dibaca dari Sirah Nabi. Dari 5 buku saya tawarkan 5 buku mana. Buku ini, oke kita yuk duduk melingkar. Siapa yang mau duluan membaca? Biasanya langsung mereka. Jadi nanti berputarnya ke sini ya. Nah, seperti itu giliran. Selalu ada spontan. Jadi komentar yang spontan bahwa ini lama. Bu, lama kan dia bacanya. Kan dia belum lancar baca gitu kan. Ini selalu ada komentar seperti itu tuh nggak bisa kita hindari. Nah, di sini kan kesabarannya dia, bagaimana dia harus menghargai orang yang sedang membaca. Jadi nggak cuma mendengar, nggak ini. Tapi di saat menunggu giliran itu, ada juga ketika diminta untuk mendengarkan ngoprek aja tangannya gitu kan. Ada yang seperti itu. Jadi itulah yang namanya anak-anak dengan spontanitasnya gitu. Ini biasanya yang paling sering itu menunggu giliran. Menunggu giliran tuh buat yang belum lancar baca itu selalu ini nggak cuma 1-2 nih yang kiri kanan itu ya pas begitu dia baca tolong bacanya pelan-pelan ya. Karena tidak semua temannya juga, nah ini, tidak semua temannya juga bisa memahami kita, misalkan yang membaca dengan cepat. Ada kan harus pelan. Jadi di sini ya, di sinilah gitu. Tugasnya coba ya, Adit lebih pelan lagi, lebih perlahan, bukan pelan ya, lebih perlahan coba bacanya. Coba ini kita contohkan. Makanya kan yang dari awal kita tawarkan dulu, ketika memang ada yang mau lebih duluan silakan, tapi tetap kita akan selalu mengingatkan. Di saat dia mendengar, di saat dia menunggu giliran itu selalu ada gitu kan. Dan ini yang pasti, kemudian melatih kepedulian. Iya, peduli terhadap siapapun, tidak ada ejekan. Awal-awal seperti itu, tapi lama-lama mereka akan terbiasa. Awal-awal mereka tidak bisa menerima ketika temannya ada yang sedang baca tiba-tiba dia teriak gitu kan. Teman yang lainnya teriak. Nah, tapi lama-lama karena kebiasaan ya seperti itu tuh mereka itu harus dikondisikan dari awal memang kita akan lelah untuk mengondisikan. Tapi dengan komitmen dan kita akan terus konsisten untuk melakukannya, itu mereka teringat dengan sendirinya. Mereka menjadi terbiasa. Nah, di sini melatih kepedulian, iya jelas. Melatih kepedulian karena ya itu harus mendengar, harus melihat ekspresi, bagaimana bercerita, harus antri, kemudian dia juga harus bacanya bisa dipahami oleh yang lain. Nah, ini di dalam keluarga, ketika memang satu buku dibaca bareng-bareng itu justru semakin menguatkan ikatan hubungan keluarga. Yang biasanya seringnya kan gini, berkisahlah ketika anak akan tidur. Itu yang sering. Sangat langka di dalam keluarga itu bertadarus buku. Kalau bertadarus Al-Quran, insya Allah ya,
Itu nampaknya udah menjadi habit ya semua juga. Tapi tadarus sirah Nabi ini yang mungkin yang langka ya gitu. Yang langka untuk dilakukan. Nah, ini karena tidak semua juga memiliki koleksinya. Sebetulnya tidak berpaku pada koleksi buku yang yang memang bagus ya. Asalkan ada kemauan, itu kita bisa googling, oke, mau kisah Nabi Muhammadnya mau tentang mananya nih, gitu kan? Tentang Isra Mi'raj nih, yang paling dekat nih. Itu kan bisa gitu. Kita akan selalu melihat momen-momen yang memang hari-hari besar Islam gitu kan, itu bisa dimanfaatkan. Gitu. Saat Isra Mi'raj, kakak besok Isra Mi'raj nih. Ada nih bukunya, coba pilihin. Kalau misalkan nggak ada bukunya, kita kan bisa memanfaatkan gawe itu untuk tadarus sirah Nabi. Jadi ada apa namanya e-book kan sekarang e-book. Kita bisa baca bukunya memang online gitu. Nah itu kan bisa. Jadi jangan di mana baca mau tadarus, bukunya aja nggak punya. Nah ini bukan sebuah kendala di dalam keluarga. Bisa dengan gawai memanfaatkan sebelum buku itu ada. Tapi dicarilah sirah nabinya tentang apa dulu. Nah di sini. Di dalam kelas pun sama sebetulnya. Dengan membaca bersama itu semakin menguatkan dan kita semakin mengenali karakter anak per anaknya satu-satu. Capaiannya bagaimana misalkan dia bisa membaca nyaring, bisa lancar membaca nyaringnya ketika dia mendengar, melihat, dan bisa mencontoh dari gurunya. Di sini kan, ini udah bagus, hebat. Mereka kan belajar ekspresi guru, belajar ekspresi orang tua. Saat misalkan Nabi, misalnya dalam sirah itu, wah Nabi mendapat penghinaan. Kita kan tidak akan dengan tertawa-tawa membacakannya. Tentu intonasi juga kan irama-irama itu akan selalu kita berikan, maksudnya kita sampaikan juga ekspresi wajah, intonasi suara, kemudian inilah sebetulnya yang pada akhirnya observasi mereka itu semuanya. Sambil mendengarkan kisahnya, mereka belajar berekspresi. Mereka belajar untuk membaca kalimat itu seperti apa. Oke. Nah, di sini ya kenapa harus sirah Nabi. Oke. Di sini kaitannya seperti itu. Jadi kita belajar empati dari Rasulullah, kemudian melalui sirah nabinya yang dibacakan. Dari sana pun kan sebetulnya kita bisa diskusikan. Ketika sudah selesai bukunya, barulah di sana dibuka. Ada yang bertanya dengan kisah tadi, siapa yang mau menceritakan ulang? Karena kan seperti itu. Kemudian apalagi, selain menceritakan ulang, kita memberikan pertanyaan. Siapa yang bisa jawab? Tadi apa ya? Yang bisa dicontoh apa ya? Dari yang tadi Ibu bacakan apa ya? Dari yang tadi Budi bacakan apa ya? Yang tadi Adik baca apa? Kemampuan memahami anak pun bisa kita ukur. Nah, di sini nanti ini ya. Jadi semakin komunikasinya akan semakin kuat lagi, semakin dekat lagi dengan baca bareng-bareng. Mereka akan selalu mengingat, tadi kan yang dibaca Bu Guru yang ini ya, yang dibaca Bunda yang ini kan. Aku bacanya yang ini loh Bunda, aku ingat. Nah, di saat mereka tidak membaca buku, misalkan dari sana kita dapat contoh-contoh yang harus diteladani dari Nabi Muhammad. Saat mereka melakukan di luar itu berperilaku ini, kakak ingat nggak? Kita kan tinggal mengulang lagi, kakak ingat nggak waktu itu? Cerita Nabi Muhammad tentang ini. Yang mana ya? Yang itu loh. Nah, dari sini kan, boleh nggak kita seperti itu? Jadi kita tidak akan menghakimi anak ketika tidak sesuai perilakunya dengan yang kita harapkan. Justru kita kembalikan lagi. Ingat nggak yang ini? Apa sih yang dicontohkan sama Nabi Muhammad? Nah, dia kan mulai itu mengingat. Kalau dia lupa kan kita membantu untuk mengingatkan kembali. Tidak langsung, kakak itu nggak boleh loh. Di sini enggak. Anak itu diajak diskusi seperti itu justru lebih enak. Dua arah jadinya. Diajak berkomunikasi, mengupas kembali, kemudian mengingat lagi apa yang pernah dibaca bersama. Nah di sini. Ya, seperti itu ya. Ini kaitannya bagaimana tadarus, sirah Nabi, kemudian pada bagaimana menumbuhkan empati pada anak. Kemudian di sini saya selalu membawa pengalaman dari para orang tua, bagaimana mereka membersamai putra-putrinya dalam membaca
buku ataupun sirah Nabi. Di sini kebetulan ada 2 orang. Yang pertama Kang Denny Rahman, dia sebagai penulis, pegiat literasi dan pemilik lawang buku. Nah, buat beliau bahwa membaca buku bersama anak saya lakukan dengan mengeksplorasi alih wahana. Dengan munculnya wahana podcast, YouTube, digital lainnya, saya mencoba membaca buku bersama anak dengan teknik audio, visual, dan membaca keras. Anak saya alhamdulillah semangat membaca dan bisa memperdengarkan lagi hasil membaca bersamanya yang sudah menjadi rekaman. Dengan alih wahana ini, insya Allah konten apapun bukunya bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Nah, ini cara lain dari yang disampaikan oleh Kang Denny, bahwa apa yang dibacakan bersama justru direkam. Ketika sudah selesai bacanya, mereka bisa mendengarkan kembali hasil rekamannya. Nah, di sini kan kegiatan yang namanya anak direkam video, direkam suara, itu memang ada yang berani, ada yang enggak. Tapi tergantung. Kalau misalnya anak yang pemalu, aku nggak mau direkam, Bu, aku nggak mau direkam, Bunda, nggak masalah, nggak apa-apa. Jangan pernah memaksakan. Ih, kakak bagus ininya, enggak. Tapi biarkan itu mengalir. Tidak semuanya bahwa dengan maunya dia membaca itu sudah satu poin lebih. Seperti itu. Kemudian ini ada lagi. Ini Umi Tini juga. Kemudian sebagai penelitian ibu rumah tangga. Sejak resign sebagai guru, akhirnya sekarang fokus sebagai ibu rumah tangga. Bahwa membaca kisah atau sirah Nabi bersama anak-anak semakin melekatkan hubungan orang tua dengan anak. Menambah rasa ingin tahu mereka serta meningkatkan minat membaca ketika sirah yang telah dibacakan menarik perhatian mereka untuk kemudian dibaca secara mandiri. Saat anak PTMT di sekolah, saya mewajibkan mereka membaca Muhammad Teladanku sepekan sekali di waktu sore setiap hari Senin setelah mengaji. Namun, ketika mereka PJJ, saya wajibkan membaca setelah mengaji pada maghrib. Setelah membaca, biasanya saya akan meminta Nora dan Firas menceritakan kembali hasil bacaan mereka kepada Umi atau Abi. Nah, di sini kan, sebetulnya ini ada kakaknya, berdua biasanya. Lalu apa sih sekarang kan tipsnya nih? Tipsnya, buat saya sih yang menjadi tips yang pertama adalah ayah, bunda, ataupun guru mau meluangkan waktu bareng sebentar, minimal 10-15 menit untuk satu buku. Tidak perlu cerita yang panjang, sirah nabinya. Yang singkat pun bisa. Yang penting ada mau meluangkan waktu, itu yang utama. Kalau meluangkan waktu saja, aduh, ayah sibuk, iya bunda juga ini pergi ini. Apakah dalam 7 hari di 1 minggu itu semuanya hanya untuk bekerja? Tentu ada saat-saat yang lain yang hanya 10-15 menit loh untuk membaca bareng-bareng. Tidak perlu banyak, tidak perlu banyak waktu. Itu yang pertama, luang waktu. Yang kedua adalah komitmen. Komitmen bersama yang pasti. Oke, kakak, kalau kita sudah mau meluangkan waktu, setiap hari ini kita baca bareng ya. Mau di taman atau di mana. Meskipun sedang keluar, kunjungan keluar, misalkan sedang tamasya kayak gitu, tetap selipkan satu buku di mana kita bisa membaca di outdoor. Kan saat weekend, saat akhir pekan itu bisa jadi pergi kemana, makan atau apa. Tapi tetap ada bunda yang menyisipkan satu buku kalau tidak lupa. Sebetulnya kembali pada komitmen. Maukah menumbuhkan empati pada anak melalui tadarus sirah Nabi atau tidak? Kalaupun tidak ada buku kan bisa ada gawai. Yang ini ya, memanfaatkan gawai untuk hal yang positif. Yang ketiga, ketika komitmen ini, komitmen dengan diri sendiri, komitmen dengan anak. Setiap hari ini kita pasti baca seperti yang tadi dilakukan oleh Umi Tini. Ada bikin komitmen dengan anak-anaknya untuk membaca ketika memang anaknya merasa ingin tahu itu menjadi sesi diskusi. Agak terputus-putus, Teh. Keputus lagi nih. Halo? Iya. Jadi kayak slow motion barusan Teisnya ada. Ada Teh. Sekarang ada? Ada, sip. Ada Teh? Silakan dilanjut. Halo, Teh? Ya, ada.
Ada Teh. Ada sip. Ada, oke. Ada, alhamdulillah. Ada konsisten, iya. Ada. Terdengar? Nah, Ya, iya. Jadi kita Agar- tidak pernah lupa juga kalau anakannya. Insya Allah putus-putus lagi kayaknya. Iya, barusan putus lagi. Iya, barusan putus lagi, Ada nggak, Teh? Teis. Halo, ya? Ada. Masya Allah ya, tapi alhamdulillah tadi durasi yang panjangnya lancar, Teh. Aduh, oh, putus ya? Iya, silakan dilanjut, Teh. Ini tadi di sini kalau Masih ada sekitar 13 menit lagi ya. siap untuk konsisten. Nah, kalau pemaparan. konsisten punya program tersendiri. Oke, siap. Ini tren konsistensi dari semua. Tentu ini akan ketika di kelas akan selalu saling mengingatkan. Bukan hanya untuk tadarus yang di luar. Tidak sesuai harapan. Nah, agak keputus-putus lagi, Teis. Baik ayah, ibunda, atau saling mengingatkan. Mengingatkan di sini. Tadi Iya. Ya, Teis, barusan agak terdengar keputus-keputus tidak? lagi. Ininya ada nggak screen-nya? Nggak Aduh, ada. ya Allah. Di Dina mah nggak ada, Teh. Yang lain adakah? Sekarang ada? Berhenti lagi. Belum, Teh. Kayaknya nggak ada. Sama nggak ada, Teteh. Ini juga nggak. Halo? Iya, Teh. Teis. Belum ada, Teh. Nah, belum ada ya. Ada nih. Nggak ada. Sama. Ada. Oh iya, oke. From Suaranya Teh Dina ada. Suaranya Teh Dina Nggak, ada, tapi suara saya nggak ada ya? Oh gitu. Suara Teis mah ada di sini. Oh, tidak ada screen. Screen-nya aja yang nggak ada, Teh. Screen-nya nggak ada, Teis. Ada suaranya? Suaranya Baik, ada. suara aja ini akan. Oh, screen-nya nggak ada. Ini yang poin keempat saling mengingatkan. Yang penting Kalaupun misalnya tidak memungkinkan sekarang, nanti dibagikan di akhir aja gitu. suaranya ada ya. Saling mengingatkan itu dalam artinya. Siap. Suaranya ada, Teh. Iya, boleh nanti saya ubah ke PDF, nanti saya share di grup ya. Ada Iya, boleh. suaranya, baik, nggak apa-apa. Ini juga saya susah lagi nggak jalan. Iya, kadang-kadang kayak slow motion gitu, Oke. Teis. Nah, yang terakhir, ini ada nih, ada nggak yang ini? Dan yang terakhir adalah dari surat Al-A'raf. Di sini Bang ada. Belum muncul, Teh. Iya, betul, Ya, Teh. dan sekiranya kami menghendaki. Halo, Teis. Tuh, ada muncul? Enggak ya? Kayaknya nggak muncul ya? Screen-nya belum muncul. Barusan Teis juga. Iya, halo. Halo, Teh. Iya, halo. Kenapa nggak muncul lagi? Ya Allah ya, Ya. Teteh keren banget. Ini materinya tapi luar biasa Oke, juga sekarang ada nggak perjuangannya. suaranya? Yang terakhir nih, Ada saya ini kan saya suaranya. bacakan aja ya. Oke. Silakan, Teh. Tapi dia cenderung Al-A'raf ayat 176 dan sekiranya kami menghendaki itu. Halo, Teis. Tapi dia cenderung kepada dunia. Umpamaannya seperti Teis hilang lagi anjing, suaranya. jika kamu menghalaunya, dijulurkan di. Halo. Hai. Hai. Iya nih, hilang lagi barusan. Keputus. Ya, halo Teh. Kisah-kisah pikir. Nah. Al-A'raf Baik, berapa, Teh? Teh? Aduh, ini Teh. Ya. Al-A'raf berapa ya? Ya. Al-A'raf 176. 176 Teh.
Ya, Iya, ini dari tadi 76 nih. fokus juga. Iya, oke. Nah, seperti itu yang menjadi akhir dari apa yang saya sampaikan ya. dengan Masya perjuangan. Allah. Demikian, Iya, luar biasa semoga ya apa yang tadi perjuangannya. paparannya terputus. Aduh ya Allah. Al-A'raf 176. Karena Iya. di sana disampaikan bahwa di ujung ayatnya, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Nah, itu dia. Ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Berarti memang dari sirah Nabi itu kan membuat kita harus berpikir seperti apa. Kisah apapun ada dalam Al-Qur'an, kemudian ada yang memang kita sekarang disampaikan ya lewat SDI membuat kisah buku-buku kisah sirah Nabi gitu kan. Nah, seperti itu ini kita harus ceritakan secara turun-temurun. Kenapa? Sebetulnya gini, saya mengangkat tema ini selain memang dengan tadarus itu sebuah metode yang tadi sudah disampaikan manfaatnya, juga dulu ada kebiasaan ketika kecil selalu dibacakan cerita oleh ayah saya. Jadi saya tahu cerita tentang Nabi, cerita tentang pewayangan sekalipun gitu. Bisa bareng gitu. Jadi nah dari sana manfaatnya itu akan terus saya bawa. Itulah yang pada akhirnya saya bawa kembali ketika berhadapan dengan ponakan-ponakan, kemudian dengan murid-murid di sekolah ataupun di Masagi sekarang. Selalu ada mereka saat datang apa? Ambil satu buku baca dulu. Mau satu bab, mau satu halaman. Itu. Coba buku yang ini. Ketika mengajar pun membacanya barengan gitu. Misalkan ada kisah tentang apa itu dibaca bergantian juga. Dan di sana anak belajar mendengarkan, belajar untuk berekspresi, belajar intonasi juga semuanya ada. Di sana mengupas, di ujung itu pasti akan ada kupasan diskusi gitu. Bahkan ada satu anak yang belum lancar dulu waktu saya di kelas 1. Ada satu anak belum lancar bacanya. Saya selalu menambahkan ekstra waktu untuk membaca bersama dia di hari Sabtu gitu. Dari satu baris karena anaknya cerdas, itu bisa jadi diskusi. Dari satu kalimat bisa jadi diskusi terkait dengan sikap dan perilaku Nabi Muhammad. Nah, di sini kan tentunya ini semakin mendekatkan. Karena diskusi itu juga akan mendekatkan kita dengan anak-anak. Anak akan merasa nyaman. Jadi nggak akan ada tuh kalau misalkan anak di luar dapat informasi apa, dia diam sendiri gitu. Enggak. Pasti akan cerita lagi. Bun, tadi aku ini loh, di sana aku lihat teman seperti apa, misalnya dia bercerita. Sama juga dengan murid-murid, Ibu tahu nggak? Aku paling nggak suka loh sama si A. Kenapa nggak sukanya? Habisnya waktu ada teman yang sakit bukannya bantuin, dia malah ngediemin. Nah itu kan jadi ada. Jadi apa yang harus dilakukan? Bukan menjudge itu. Mungkin temanmu itu kita juga nggak bisa menyalahkan temannya juga kan? Karena di sini tumbuhkan empati. Tidak semua anak empatinya sudah tumbuh. Bagaimana meningkatkannya? Ya itu yang tadi kita dari baca bareng-bareng, kemudian saling mengingatkan, kemudian juga diskusi itu loh. Empati itu kan tidak hanya terhadap ini pandemi sebetulnya ketika interaksi dengan teman-temannya kurang, otomatis di sini PR-nya kan sekarang pasca pandemi. Nah di sini kita coba ini kan apa? Nah, diskusi itu kemudian ya itulah dengan sharing dengan anak itu sebetulnya mendekatkan, melatih mereka untuk empati juga, untuk meningkatkan empatinya. Ya demikian seperti itu. Barangkali Medina ya. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga paling Medina kita boleh deh. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Teh Isya. Luar biasanya ini double loh Teh Is. Luar biasanya perjuangan dalam menyampaikannya sama luar biasa temanya gitu ya. Kalau pertama sih saya yang baru pahamnya empati, menumbuhkan empati. Terus pas ngelihat ke bawahnya siroh, oke lah masih kebayang gitu ya siroh. Tapi pas ada tadarus, aduh tadarus ya. Saya kebayangnya tuh kalau tadarus itu adalah bulan Ramadan, kita bacain Al-Quran ya secara bergiliran. Benar nggak teman-teman kebayangnya gitu? Kalau saya awalnya kebayangnya seperti itu ya. Ternyata tadarus ini adalah model baru gitu, model baru salah satu metode gitu ya, metode bagaimana kita menanamkan empati kepada anak dengan cara
baca bergiliran gitu ya Teh Is ya? Iya, iya Iya, betul Teh. karena memang saya juga kebayang ya kalau tadarus Al-Qur'an aja kadang-kadang kan suka ada yang masih terbata-bata gitu baca Qur'annya, tapi pengen ikutan. Terus kadang-kala yang udah lancar, benar-benar lancar itu, aduh lama pas bagian si ibu itu pasti lama gitu. Ada nggak yang pernah ngalamin kayak gitu? Nah, ini juga makanya pas saya cerita begitu, saya juga kebayang, aduh kebayang ya yang masih bacanya baru sedikit-sedikit atau terbata-bata, itu yang lain pasti aduh nggak sabar gitu ya, pengen pas bagian dia tuh cepet-cepet atau lewat saja atau sedikit saja kasih bagiannya mungkin ya seperti itu. Nah, ternyata tadi juga luar biasa juga tuh yang saya dengarkan ya, bagaimana sampai di tips, di 3 tipsnya itu orang tua mesti meluangkan waktu ya untuk bisa baca bareng sama anak. Kemudian juga ada komitmen bersama, itu bisa jadi mau keluar, mau pergi kemanapun, mau rekreasi, mau mudik, itu dibawa bukunya ya, supaya tidak terputus gitu, ini kegiatan bersamanya. Dan ini kayaknya jarang ya Teh ya? Sangat langka Teh. Yang pergi-pergian bisa sampai bawa buku. Kan Kayak kalaupun gitu. bukunya berat gitu kan bisa pakai gawai kan. Medianya kan apa? Tadarus kan bisa bergantian gitu. Memanfaatkan gawai itu dengan kegiatan yang berfaedah juga gitu. Betul. Jadi barengan gitu seperti itu. Paling kalau gawai itu ya kita mesti menanamkan ke anak-anak karena sekarang kan musim daring ya Teh ya. Musim daring kadang-kala dengan kejenuhannya itu dia ngedengerin ibu guru tapi buka double window yang satunya lagi dia main ke YouTube gitu. Nah itu yang mesti gimana tipsnya supaya dihindari itu. Kemudian juga komitmen baca secara konsisten setiap hari. Ini luar biasa ya. Dan kalau kita menyimak di akhir itu surat Al-A'raf 176 di bagian akhirnya itu tentang ceritakan kisah-kisah agar mereka berpikir. Karena memang Al-Quran itu 2/3 itu kisah ya, dan itu tidak menggurui karena memang semuanya sudah ada dari sananya. Terkesan kan kalau cerita-cerita di luar Islam itu kayak mitos gitu. Kalau Al-Quran itu memang betul-betul cerita yang real terjadi gitu ya. Insya Allah luar biasa. Baik teman-teman, dari pemaparan Teis ini barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan sebelum nanti kita ke Bu Nur ya. Boleh raise hand yang mau bertanya, mumpung ada Teis nih. Atau yang sering pengalaman boleh ya Teh ya? Oh boleh. Yang sering pengalaman ya. Barangkali ada yang pernah nih. Nah ini Bu Nur. Silakan Bu Nur. Ada yang bertanya dulu mungkin Din? Tadi Teis. Teis mau nyampein. Iya Mangga benar. Teis. Teh Feti ya. Teh Feti raise hand. Yang mana nih yang raise hand? Ini Teh Nur apa nih? Teh Nur nih yang udah dibuka nih. Mangga Teh. Boleh silakan. Udah unmute lagi. Teh yang tadi ada yang mau bertanya dulu, Mangga. Iya. Atau kalau misalnya nggak bersuara boleh di chat deh. Oh iya boleh, sangat boleh. Kalau misalnya ini agak batuk-batuk gitu ya, boleh di chat deh. Nggak perlu bersuara, nggak apa-apa. Ini Teis memang betul ya. Tadi saya juga terkesan tuh sama Teis yang dari kecil itu sudah dibacakan kisah-kisah sama ayahnya ya Teh ya. Iya. Masya Allah, dan itu tentu saja berbekas sekali gitu pada diri Teteh ya, bikin apa ya gitu. Ketika ingat ayah itu berarti ingat sesuatu gitu yang membuat saya bisa seperti sekarang ini senang berbagi kisah dengan anak-anak gitu. Kalau tidak salah Teh Feti juga gitu ya Teh, ayahnya. Saya ingat dulu Teh Feti pernah cerita. Dan buat seorang ayah ini luar biasa sekali ya bisa sampai berbagi dengan anak sebegitunya gitu. Sampai membekas di jiwa anak-anak. Karena biasanya kan ayah-ayah itu sangat-sangat sibuk, lebih sibuk dari emak-emak gitu ya, dari ibu-ibu.
Bahkan dulu pernah ada tuh satu kegiatan 20 menit secara berkualitas hubungan antara ayah dengan anak-anaknya. Ternyata ada yang komen seperti ini. Waduh, 20 menit berkualitas sama anak teh asa speechless katanya. Jadi ngapain gitu ya. Karena kan biasanya 20 menit sama anak itu kalau di rumah itu bisa sambil ngetik atau sambil apalah gitu ya, balas-balas WA. Ternyata kan nggak bisa ya, yang namanya berkualitas itu anak kerjain PR barengan, ngerjain PR, anak cerita barengan cerita. Itu udah bingung tuh, orang sibuk itu 10 menit aja udah bingung, apalagi 20 menit ngapain gitu. Masya Allah. Ini ada yang bertanya. Ada chat nih. Afwan, Silahkan, Teh. silahkan. Iya. Afwan, Teh mau tanya, bagaimana menumbuhkan minat baca bagi anak-anak audio? Jadi lebih senang mendengarkan dibandingkan membaca. Syukron. Oke, lebih suka mendengarkan. Oke, siap. Langsung Siap. ya. Izin sharing bolehkah sebagai ayah ini Fahru Rozi, Pak Fahrul. Oke, yang lanjut dulu ya. Kita anggit dulu deh. Menemukan minat baca bagi anak-anak audio, berarti auditori. Tipikal. Nah, kita harus paham juga. Ada 3 tipikal. Ada auditori, ada visual, ada kinestetik. Terkadang anak kinestetik itu tidak pasti dia akan menjadi seorang kinestetik. Tidak akan menjadi seorang yang visual yang tahan untuk ini. Tapi mendengar. Biasanya anak-anak kinestetik cenderung dominan juga di auditorinya. Jadi untuk membaca dengan mereka berarti ya itu yang tadi kita bisa outdoor. Kita bisa outdoor kan ini. Oke kakak ini, oke gimana ya? Ketika berkisah kan nggak cuma kita baca seperti ini, lempeng gitu ya, baca buku tegak badan enggak. Anak-anak auditori itu di sini. Wah, nah ini di sini belajarnya bagaimana kita berekspresi kemudian memanfaatkan kedua tangan. Kan ada gerak yang penting kan. Mereka biasanya kinestetik juga gitu. Ya memang agak langka auditori dengan visual, tapi kinestetik dengan auditori itu. Ya biasanya selama saya berada di dunia pendidikan, anak-anak auditori ini atau memang lebih banyak mendengar itu, mereka juga nggak bisa diam gitu. Jadi kalau metodenya ceramah, mereka pasti akan bosan. Ini mereka pasti akan bosan. Jadi caranya adalah kita mencontohkan dengan ekspresi, dengan gerakan. Misalkan berkisah tentang ini ya, coba kita bikin boneka nih, boneka jari teh gening, yang gitulah, gitu kan, anak-anak yang itu. Ini jadi biarkan aja mereka ini. Ini siapa nih? Ini sebagai, oke sekarang sambil baca sambil di ini ya, gitu kan. Sambil baca sambil mereka berkisahnya ya memang menggerakkan jari-jari. Itu sebetulnya ya, itu tips-tipsnya adalah kita harus paham dulu tipikal anak ini seperti apa. Kalau misalkan ada kalau yang visual, mereka akan tahan mendengarkan ceramah, menulis, gitu kan, seperti itu. Apalagi kalau berhadapan dengan kinestetik, bahasa Sunda nama tidak cicing merenya, gitu kan. Kalau bahasa Sunda kasar namanya, dan itu pasti akan. Nah, di sini kita mengajarkan empati pada anak, belajar sabar. Kita dulu yang harus mencontohkan, kita yang harus bersabar menghadapi mereka. Masya Allah. Benar-benar sabar itu tidak bertepi ya. Iya. Karena apa? Kalau kita sendiri tidak sabar menghadapi anak kinestetik ataupun anak auditori, bagaimana mereka bisa mencontoh dari kisah yang dibacakan? Yang real aja di hadapan mereka tidak bisa mereka contoh. Kembali. Jadi apa yang dibacakan itu kita juga ikut menyelami, bukan ikut memahami, kita harus paham. Sehingga bisa tersampaikan dengan bahasa sederhana. Tidak semua anak memahami bahasa yang rumit. Terkadang kita harus mengasosiasikan atau mencari padanannya yang sederhana yang mampu dipahami mereka. Kan ada anak yang, aduh ini mah untuk bicara merdeka aja ke anak TK dengan anak kuliahan kan berbeda. TK SD, kalau ke anak yang TK atau anak SD, kamu nggak boleh ngejek, kamu nggak boleh jahil. Kalau kamu jahil, dia belum merdeka.
Kenapa belum merdeka? Gini, boleh nggak? Sok gini. Menghina itu apa sih? Nah, dia belum merdeka. Nah, itu kan sederhana gitu. Bahwa merdeka itu tanpa hinaan, tanpa ada yang jahil. Teman kita merdeka. Kita juga merdeka kalau nggak ada yang jahil. Tidak diganggu kan hak kita. Nah, seperti itu. Jadi kayak gini, itu lihat tuh. Kalau coba tangan kamu diikat ke belakang, kamu merdeka enggak? Bisa bergerak enggak? Bebas enggak? Enggak. Nah, merdeka. Nah, Teis nge-freeze lagi, Jadi Teis. seperti itu ya, memang untuk kompleks atau harus Berarti Amin, kita Mbak. memang mesti Hai. memahami anak dulu Ada ya? Ada. Nah, ini Sekarang pembelajaran juga nih ya. Iya, kita yang Peti, Teh Elin. Buat teman-teman di rumah Gentara yang ngasuh anak-anak juga tuh. Iya. Buat pembelajaran tipikal anak gitu ya dalam berkisah. Masya Allah. Halo Teis. Nah, ya. Ini ada Teh mau nanya. Teh mau tanya. Ya, halo. Ada suaranya? Halo, coba bacaan surah itu. Ada. Ya Teh, Kan ada dari 2 kita penanya harapkan lagi pelajari ya. ada di prioritas buku sirah itu banyak. Oke. Ya ini izin sharing. Ya, silakan Boleh Teis. sebagai ayah? Boleh dong sharing. Ya Pak. Ya. Oke, Teh mau. Ya, Teh Siva dulu. Teh mau tanya jadi diteladani oleh anak dari Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam adalah warahmatullahi karakternya. wabarakatuh. Sebenarnya tentang Teis, ini ada yang mau sharing dulu? Sudah masuk Pak Fahrul Roji. gambar pahala. Waalaikumsalam. Halo Teis. Teis. Iya, mangga Pak. Izin sharing bolehkah sebagai ayah? Iya. Sharing dulu ya, udah masuk ya? Iya. Oke. Salam kenal untuk semuanya. Ikutan belajar ya dengan Bu Iis dan ibu-ibu semuanya. Halo, kedengaran suara saya? Kedengaran suara saya? Pak. Kedengaran jelas, Pak. Silakan dilanjut. Iya, baik. Ya, kebetulan memang saya kita punya saya ketua komite di pesantren anak saya di pesantren Al Bunyan di Kota Bogor. Kemudian juga masih punya komunitas ayah hebat sekolah Iqra di Pondok Gede, Jatimakmur. Ya tadi juga saya share juga sih sebenarnya ke grup ayah hebat. Mungkin tapi kalau karena dadakan ya, mungkin belum bisa bergabung. Tapi saya pastinya ingin dapat ilmu dari forum ini, dari kesempatan ini. Jadi memang kan gini, kalau empati itu apa yang saya pahami, kita itu bisa merasakan seperti perasaan orang lain gitu, dan kita bisa memberikan feedback berupa perilaku sesuai dengan kebutuhan orang lain yang orang butuhkan tersebut. Nah, itu memang suatu hal yang tidak mudah menurut saya. Itu memang harus dibangun, harus latih, dan artinya bukan sekedar pengetahuan, tapi itu memang perlu latihan, kadang mungkin harus ada simulasi dan evaluasi apakah ini sudah belajar empati atau belum. Itu mungkin yang bisa saya pahami dari sebuah empati ya kepada orang lain. Namun saya sangat tertarik ini tadi apa yang dilakukan tentang ide tadarus syirah ya. Selain tadarus Al-Quran, maka program memang program yang sangat positif, sangat bagus ketika kita mengisi dengan keluarga di bulan Ramadan terutama atau jelang Ramadan,
di Sya'ban itu sudah mulai tuh pemanasan tentang tadarus sirah. Mudah-mudahan saya bersama anak-anak dan keluarga, semuanya sekarang lagi udah di pesantren sih anak-anak saya, ada kelas 12, kelas 8, kelas 7, ya di pesantren Husnul dan Al Bunyan. Tetapi memang mudah-mudahan juga saya nanti bisa sharing juga kepada para ayah yang lain. Nah sebenarnya kalau saya memang mencoba mendorong para ayah, karena sebenarnya peran pengasuhan itu dalam Al-Qur'an itu adalah kewajiban utamanya, kewajiban dan tanggung jawabnya itu pada ayah. Seperti surat At-Tahrim ayat 6, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jadi jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan contoh pengasuhan itu sebenarnya lebih banyak dominan itu adalah ayah ya dalam surah dalam Al-Qur'an. Ada Nabi Ibrahim pengasuhan kepada Ismail dan Ishak. Dan Ishak, dari Ishak nanti ada keturunannya nabi-nabi semua banyak sampai Nabi Isa alaihi salam. Ishak, Yakub, Yusuf gitu seterusnya, dan dari Nabi Ismail nanti ada Nabi Muhammad SAW. Itu suatu contoh peran ayah yang sangat berhasil, bukan hanya doa tetapi juga keteladanan yang luar biasa dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga contoh pengasuhan dari Quran surat Al-Luqman, itu peran ayah itu sangat besar sebenarnya. Luqman bagaimana mengajarkan, menanamkan akidah tauhid terlebih dahulu, kemudian akhlak, baru ilmu pengetahuan yang lain. Kita juga sebenarnya belajar juga tentang pengasuhan dari Siti Maryam binti Imran kepada Nabi Isa alaihi salam. Itu juga contoh pengasuhan. Tapi kepada nabi-nabi yang lain itu karena dikisahkan juga kan, dikisahkan Nabi Adam pengasuhan kepada anak-anaknya, Nabi Nuh pengasuhan kepada anak-anaknya. Memang penting sekali, strategis banget, dan ayah memang harus terlibat penuh, bertanggung jawab penuh terhadap pengasuhan. Dan ini memang mungkin nanti ibu-ibu Gentara ini, ibu-ibu hebat ini juga harus boleh berbagi gitu, artinya melakukan influence ya kepada ayahnya pelan-pelan supaya ayahnya ikut terlibat dengan kesadaran, dengan juga dengan semangat dan senang. Mungkin momentum ini momentum Ramadan, momentum Sya'ban dan Ramadan ini bisa jadi, dan tadarus syurah ini bisa jadi bisa jadi alat sebenarnya yang digunakan. Nah kemudian juga ya itu sih, mudah-mudahan. Tapi saya ide ini insya Allah saya akan influence kepada para ayah yang lain untuk ini sebelah saya di istri saya nih ya kebetulan kami sering diskusi, kan istri saya juga seorang psikolog, jadi saya juga diskusi. Kalau saya lebih basicnya lebih ke IPB, tapi banyak di pendidikan juga. Itu mungkin sedikit sharing. Terima kasih banyak ilmunya dari Bu Iis dan ibu-ibu semua. Ya mudah-mudahan apa yang saya dapat hari ini sangat berharga, bisa saya bagi juga kepada yang lain. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roji, luar biasa ya mewakili suara ayah yang hadir di sini di tengah-tengah kehilangan sosok ayah dalam pengasuhan tuh dalam banyak hal ternyata muncul seorang ayah yang mau sharing, memberikan semangat baru kepada ibu-ibu di sini, dan aktif juga dalam komunitas ayah hebat. Memang kami dari Gentara sendiri sudah selalu menggaungkan Pak, di setiap Ramadan itu tidak hanya kita hatam Quran, tapi juga memang hatam sirah ya. Jadi sudah, insya Allah ini sudah lama kami sampaikan juga. Dan mudah-mudahan dengan adanya Bapak di sini semakin meluas lagi cita-cita kami ini gitu ya, untuk lebih memperluas sirah dalam terutama di bulan Ramadan dan
bulan-bulan lainnya. Silakan Teis dilanjutkan ditanggapi apa yang barusan Bapak sampaikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jazakallah khair Pak Fahrul Roji yang sudah sharing ya sebagai ayah di sini. Memang langka ya gitu para ayah ikut webinar, apalagi terkait dengan parenting gitu. Keren. Kompak juga sama istrinya ya. Iya, Ibu ya, salam kenal juga ya Bu ya. Kita satu keilmuan ya dari psikologi. Ya sebetulnya tadi mohon maaf saya sempat keluar dan suara Pak Fahrul itu terputus-putus. Terima kasih sudah menjelaskan memang definisi dari empati. Saya tadi tidak paparkan definisinya apa, lebih pada contoh yang ada pada Rasulullah. Tadi dari Pak Fahrul itu semakin melengkapi lagi ya, memperkaya materi ya, yang tadi yang sempat saya sampaikan gitu ya. Memang banyak yang lost apa yang disampaikan. Teh Dina barangkali boleh ini Teh. Tadi Pak Fahrul juga ini sudah menyampaikan bahwa banyak sekali contoh-contoh pengasuhan ya, dan kalau kita mengacu pada At-Tahrim ayat 6 bahwa pengasuhan itu dominan ada di tangan ayah gitu. Kalau kita melihat juga Pak Fahrul juga melihat contoh-contoh yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim gitu ya, yang melahirkan Nabi Ismail dengan Nabi Ishak, yang kemudian nanti sampai ke Nabi Isa, sampai ke Nabi Muhammad gitu. Dan di sana tidak hanya doa yang diberikan oleh seorang ayah dalam hal pengasuhan, tapi juga sebuah keteladanan gitu ya. Kemudian juga kalau mengacu ke surat Luqman itu bagaimana di sana juga ditanamkan tentang akhlak, ilmu pengetahuan, kemudian juga bagaimana Siti Maryam juga dalam hal mengasuh Nabi Isa alaihi salam gitu. Termasuk juga nabi-nabi yang lainnya. Jadi beliau itu sangat terkesan dengan tadabur siroh apa tadi Teh? Tadarus siroh Nabi. Iya, tadarus siroh gitu ya. Karena memang selama ini seperti halnya saya di awal tadarus gitu ya. Oh, ternyata tadarus ya. Tadarusnya sebuah kata-kata yang amazing gitu ya. Luar biasa ternyata yang tadarus itu tidak hanya Quran, sirah juga betul. Itu Teis tadi ya. Siap. Terima kasih melebarkan sayapnya lebih luas lagi untuk tadabur sirah ini kepada ayah, grup komunitas ayah hebatnya juga di antaranya. Nah, itu betul. Pengalaman saya seperti itu ketika memang saya sebagai guru kelas, saya tidak hanya berharap para bunda yang ada di dalam grup kelas, tapi saya meminta para ayah pun terlibat. Karena para ayah juga harus tahu bagaimana perkembangan dari anak-anaknya di keseharian. Nah, di sini kan memang jalinan komunikasi yang dibangun oleh guru dan para orang tua. Orang tua itu kan tidak hanya ibu. Ketika gini, Bu, saya sibuk. Bu, silahkan langsung aja hubungi istri saya. Karena dia yang mengurusi anak saya. Saya akan kembali tanyakan, bukankah Bapak juga sebagai orang tuanya? Ini yang selalu saya ini kan. Bukankah Bapak juga sebagai orang tuanya, tidak hanya ibu? Oh iya Bu, baik Bu. Jadi memang saya sangat mengapresiasi sekali ketika ayah memiliki peranan yang dalam tumbuh kembang anak-anak. Justru banyak hal yang memang karakter dari anak ketangguhan, bagaimana mereka bisa menyelesaikan permasalahan itu awalnya dari ayah, peran ayah. Ayah itu logikanya yang lebih banyak bermain, sedangkan ibu kan rasa. Pasti kasihan, pasti banyak pertimbangan, pasti peragu gitu. Kan berarti apa-apa. Yang untuk mencintai, memelihara itu ibu, tapi untuk mengambil keputusan, untuk menyelesaikan masalah, itu peran ayah itu lebih cepat gitu. Nah, lebih cepat untuk mengambil keputusan ketika menghadapi masalah. Kalau kita kan sebagai seorang perempuan itu pasti banyak pertimbangan. Nah, di sini. Jadi sejak kecil, kenapa saya selalu melibatkan gini? Saya dulu waktu kecil sebelum sekolah, saya dibacakan cerita oleh ayah. Itu ceritanya dari majalah Bobo. Itu kan masih itu. Kemudian ada cerita yang lain terkait dengan misalkan saat ada tontonan juga selalu mendampingi ini seperti apa.
Nah, di sini jadi peran ayah bagi saya itu sangat kuat gitu. Kemudian di kemudian hari, ya itulah ketika peran ayah saya merasakan sekali kebermanfaatannya peran ayah. Di samping kalau ibu udah pasti ya, nggak usah diceritakan deh. Setiap hari kita selalu berinteraksi dengan beliau gitu kan. Nah, disinilah kemudian apa yang saya rasakan itu pasti akan juga dirasakan oleh yang lain. Ternyata di sini Teh Fenty juga sama ya Teh ya gitu kan. Bagaimana merasakan sekali peran ayah yang optimal. Nah, di sini juga Pak Fahrul memang di sini kan optimal, otomatis itu akan dibawa dalam ingatan anak-anaknya. Itu sampai kapanpun. Meski sudah berkeluarga sekalipun itu pasti akan dituntut dari pasangannya, tolong seperti ini, akan selalu saling mengingatkan. Nah, dari ayat-ayat yang tadi banyaknya peran ayah dalam sirah-sirah nabi yang lain gitu kan. Itu memang ayahanda para nabi siapa? Nabi Ibrahim. Itu kan sosok-sosok yang bagaimana sih beliau sehingga karakternya kuat sehingga disebut sebagai ayahanda para nabi. Kemudian nabi yang lainnya juga. Nah, saya mengambil satu contohnya adalah Nabi Muhammad yang memang melekat dengan kita. Bukan berarti nabi yang lainnya tidak gitu kan. Tapi banyak yaitu sepanjang Ramadan mungkin bisa dimulai dari sekarang bahwa sirah nabi menjadi wajib juga untuk dibaca setiap harinya meskipun hanya satu bab, meskipun hanya dalam waktu yang 10 sampai 15 menit. Kita akan belajar banyak. Belajar tentang sosok ayah yang tadi disampaikan oleh Pak Fahrul, belajar tentang bagaimana dalam mendidik anak-anaknya dari Nabi Luqman gitu kan. Nah, itu. Jadi banyak. Saya menyikapi Nabi Muhammad karena kaitannya dengan empati itu sendiri. Bagaimana kita mampu memahami orang lain. Iya, Nah, betul kepedulian sekali. seperti itu. Seperti Nah, itu. ini Teis, ada sedikit nih Teis. Tadi kan inginnya kita ketika membacakan sirah itu ya, diantaranya adalah meneladani sosok Rasulullah SAW. Diantaranya kalau dalam kajian kita kali ini adalah tentang empatinya gitu. Iya, Tapi betul. seringkali dalam buku sirah ini dari Teh Astifa, itu apa namanya ya, banyak Lebih gambaran banyak tentang perang ya. berhala gitu. Nah, ini sementara saat ini kan apa ya, sesuatu yang tidak ada katanya. Bagaimana tuh menjelaskannya Teh saat diskusi bareng dengan anak terkait hal tersebut? Iya, banyak dalam sirah tentang peperangan. Sebetulnya tentang perang, dari sana bagaimana Nabi menyikapi. Bagaimana Nabi menyikapi umatnya. Bagaimana Nabi bekerja sama dengan para sahabatnya untuk peperangan. Kondisi perang saat ini memang ada yang sedang berperang juga kan. Ada ya, betul. Itu kan contoh konkret buat anak-anak kan contoh konkret. Nah, di zamannya Nabi, nah itu kan ketika perang seperti ini siapa yang jadi yang kasihan? Ini sebetulnya kan mengasah kepedulian anak. Anak kan nggak cuma tahu, tuh lihat Bu, Palestina diserang terus sama Israel, Palestina, Israel, Palestina, Israel. Ketika ada di luar daripada Palestina dan Israel, kan itu menjadi contoh konkret juga. Nah, di zamannya Nabi, dulu ada perang seperti ini. Kira-kira kalau seperti itu siapa yang jadi korban coba, gitu kan kita itu. Apa yang harus dilakukan? Nah, dari sini kita justru menjadi bahan diskusi gitu. Sejauh mana anak PK? Meskipun peperangan, tapi tidak semuanya perang dar-dar semua, enggak. Tapi ada cerita, ada kisah di balik penyerangan itu apa terkait dengan perencanaan, strategi atau apapun gitu kan. Seperti ini, Nabi itu tidak pernah ada di belakang dalam berperang. Beliau selalu menjadi pemimpin yang ada di barisan terdepan. Bagaimana seorang Nabi melindungi umat, melindungi kaumnya gitu kan. Nah, di sini kamu juga harus peduli ketika ada teman yang diejek. Nah, ini kan sebetulnya Nabi saat berperang, kamu ketika teman diejek oleh teman yang lain, apa yang harus kamu lakukan? Ketika teman yang diejek itu tidak bisa melawan. Apa yang harus kamu lakukan? Nah, di sini jadi untuk anak-anak kecil yang belum paham arti perang itu seperti apa, kita asosiasikan ke dalam yang sederhana dalam keseharian mereka. Bikin analogi sederhana berarti ya Teh ya. Analogi sederhana. Analogi sederhana. Siap. Cukuplah untuk itu gitu. Nggak usah diajak ribet strategi perangnya seperti apa. Nggak akan paham mereka. Berarti memang ya, ini ya di sini teman-teman di Rumah Gentara juga luar biasa nih dituntut kreativitasnya.
sip. Nuhun Teh Is. Iya, Dan siap. untuk membumikan sirah ini ada yang akan disampaikan Bu Nur. Bu Nur, jelang Oh, iya. Ramadan apa lagi? Siap. Teh Is jangan kemana-mana dulu ya. Mangga Bu Nur. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, pertemuan hari ini banyak memberikan pencerahan ya. Bagaimana Betul, Bu. kita Banyak banyak ilmu member- Bu. banyak ilmu yang bisa didapat ya untuk diaplikasikan kepada anak. Kalau seperti saya anaknya udah gede-gede, paling kepada cucu mungkin ya. Jadi bisa diaplikasikan ke ini ya. Dari ilmu yang didapat hari ini ternyata betul tidak hanya peran ibu tapi juga ayah juga menjadi penting untuk dalam pengasuhan anak. Nah, seiring dengan sekarang sudah masuknya bulan Sya'ban, sebentar lagi masuk Ramadan. Nah, alhamdulillah ya Sigma memberikan promo-promo yang luar biasa di bulan ini, seperti adanya promo Sya'ban yang mungkin teman-teman yang di Gentara sudah pada tahu semua ya terkait dengan promo itu. Nah, Nur di sini hanya mau menjelaskan saja atau menambahkan saja seperti yang tadi disampaikan oleh TII terkait dengan tema yaitu tadarus. Jadi berarti kan bahan-bahan yang harus ada untuk bahan tadarus itu gitu ya. Memang buku-bukunya ya bagi yang belum memiliki buku Sigma mungkin Sigma memberikan kemudahan pada kesempatan ini untuk dapat memiliki bukunya, diantaranya selain dengan ada programnya yaitu cash, ada arisan, dan sekarang ada pula dengan sistem tabungan. Nah, kelebihannya adalah walaupun sistem tabungan dengan sistem cash, diskonnya sama besar 35% ya. Luar biasa kan ya baiknya Sigma gitu ya memberikan kesempatan pada saat momen yang tepat ya kita mau menghadapi Ramadan yang nanti akan diisinya adalah dengan buku-buku dibacakan sambil menunggu waktunya berbuka. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi kita sambut promo Sya'ban kali ini yaitu dengan diskonnya sama antara beli cash dengan tabungan. Tentu kalau cash bukunya langsung didapat, nah tapi kalau tabungan bukunya baru didapat ketika sudah lunas gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kecuali arisan. Nah, arisan juga ada diskonnya yaitu sekitar 30% ya untuk arisan. Mangga aja untuk yang mau memiliki bukunya bisa juga dengan cash diskon 35, kemudian ada juga arisan diskon 30 dan ada tabungan diskon 35. Terkecuali untuk Sainsku ya dan BPII kalau nggak salah itu diskonnya 32,5. Nah, kemudian yang terbaru terkait dengan Siro seperti yang Mumtaz ya, yang baru ya. Nah, itu bisa melengkapinya itu lebih lengkap lagi dibanding dengan Mute. Jadi yang udah punya Mute bisa memiliki Mumtaz jadi lebih lengkap lagi gitu ya karena kalau itu diceritakan dari mulai Sama diskon 35% juga Mumtaz, Bu. Mumtaz iya kurang lebih 35. Nah, jadi kalau Mumtaz itu diceritakan dari mulai Nabi Adam dari sana ya. Ya, alhamdulillah. Sama juga bisa tabungan ya, Bu ya. Tabungan. Ya, Mumtaz bisa tabungan juga. Mumtaz promonya hanya baru sampai di cash dulu. Oh, di cash Belum dulu. masuk ke belum masuk ke tabungan ya. Jadi alhamdulillah dengan adanya Mumtaz genap sudah ya Sigma memiliki 10 paket. Masya Allah. 9 paket buku yang satu lagi berupa e-learning yaitu parenting prosedur. Iya, Itu saja yang bisa Nur tambahkan. Nah, bagi yang ada di luar Gentara, yaitu undangan, misalnya itu bisa menghubungi pengundangnya untuk bisa memiliki bukunya, bagaimana caranya dan sebagainya, bisa menghubungi pengundang. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Masya Allah. Iya, iya. Wabarakatuh. Iya, terima kasih
Teh Iis dan Bu Nur atas informasinya ya, atas paparannya, ilmu-ilmunya yang luar biasa. Di sini saya kembali sampaikan bagi Bapak Ibu yang merupakan undangan dari teman-teman Gentara, silakan nanti menghubungi para pengundangnya untuk mendapatkan buku bergizi dari Sigma Daya Insani. Cukup lengkap yang sudah disajikan dengan berbagai macam promonya. Kami menginginkan kemudahan karena juga bicara siroh juga kita bicaranya tidak hanya untuk jangka pendek tapi jangka panjang ya, bagaimana menciptakan generasi-generasi Islam yang robani ke depannya, bisa seperti halnya para sahabat dulu ya. Jadi sekalipun anak-anak kita saat ini tidak bertemu dengan Rasulullah dan tidak hidup sejaman dengannya, tapi lewat buku-buku sirah yang kita sering kali bacakan, mau di rumah-rumah Gentara atau di rumah-rumah kita sendiri, semoga lebih mendekatkan anak-anak yang ada di sekitar kita terhadap Allah dan Rasulnya dan mencintai mereka, sehingga semangatnya sampai gitu ya, sampai kepada mereka dan bisa menteladaninya serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Ada yang mau disampaikan lagi, Teh Peti dari Gentara. Jadi Gentara ini juga kegiatannya tidak hanya taklim yang 2 pekan sekali ya, dengan Teh Patra, kemudian ada juga yang kajian setiap pekan ya, Teh Peti ya, kajian sirah. Kemudian juga Gentara juga ada rumah Gentaranya yang sudah tersebar lebih dari 26 titik. 23. 23 titik ya. 23. Sekarang nambah ya, Mbak? Ada Mbak? 33 Mbak. Nambah Masya lebih Allah. dari 35. 35. Oh, udah 35 dari Teh Alin. Siap, udah 35 titik. Silakan yang belum membuat titik-titik baru di kawasannya, semoga lebih tergugah gitu ya untuk lebih memperluas jangkauannya dan semoga manfaatnya lebih bisa dirasakan oleh masyarakat sekitarnya gitu ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada lagi, sekali lagi saya ucapkan atas nama penyelenggara Gentara, mengucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada Teh Iis, Bu Nur, teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Semoga ilmunya yang luar biasa bisa kita terapkan. Jadi Ramadan nanti mulai dari sekarang akhir Rajab, Sya'ban, Ramadan, dan seterusnya, kita senantiasa tadarus sirah ya, tidak hanya tadarus Al-Quran. Dan harapannya semoga sirah ini semakin tersebar. Ingat apa namanya jargonnya dari Andalusia untuk bangkitnya peradaban Islam. Masya Allah, bagaimana kita kembali menggugah lagi semangat kita atas kejayaan yang pernah kita dapatkan di Andalusia dulu gitu ya. Insya Allah satu saat kita juga akan mengalaminya. Kalau tidak kita, semoga anak cucu kita nanti yang menyaksikan sebuah peradaban kembali berjaya di muka bumi ini. Itu saja yang haknya datang dari Allah dan keterbatasan datangnya dari saya. Mohon maaf lahir batin kalau ada keterbatasan dalam penyelenggaraan kegiatan seminar kali ini. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin, astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Dina Andriani undur diri. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair buat semua, maaf lahir batin. Iya. Terima kasih. Jazakallah khair Teh Dina. Iya, wah iya.